Saya tahu persis kalau beralasan dengan perma, beralasan dengan peraturan Mahkamah Agung. Dengarlah. Diam. Perma itu di bawah undang-undang yang mulia. Masa pas pelajaran sedasar gitu aja nggak paham. Saya tidak mau begitu. Saya tidak sepakat dengan ekor. Kalau mau sidang bertarung di sini. Ya bisa. Secara intelektual, adu hukum. Ya. Tetap acaranya ekor. Ya. Kalau ekor siapa yang tahu? Sambil berak juga bisa lihat ekor itu. Ya. Enak aja, nggak bisa. Harus sidang yang mulia. Coba lihat penggugat ya, penggugat. Coba dengar baik-baik dulu penggugat. Kita ini kan memahami semua hukum acara. Terus bagaimana kalau kita nggak sependapat? Lalu dipaksakan. Sidang apa kalau dipaksakan ini? Ini hakim apa yang bisa berbicara seperti ini? Nggak bisa begitu. Kenapa dia setuju yang mulia? Ya, karena dia menguntungkan dia. Semua ini menguntungkan dia. Jadi kemarin nggak ada ya, gitu. Janji yang mulia kemarin adalah sidang akan lanjut. Iya. Ini sesuai hukum acaranya. Iya, tapi tidak dengan ekor. Ya, nggak bisa. Ya. Kok tidak bisa? Ya gimana? Apa alasan hukum yang membuat tidak bisa? Peraturan Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Undang-undang mengajarkan HIR 1 pasal 123 ayat 1 dan semua peraturan lainnya harus sidang di sini. Bahkan Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48 tahun 2009 pasal 2 ayat 4. Sidang itu harus cepat, murah, sederhana. Nggak ada. Nggak bertele-tele, ini bertele-tele. Janganlah berpihak loh. Jadi gini ya, sebenarnya saya mau menjelaskan, tapi saya yakin saudara sudah mengerti. Ini sekarang zaman ini sudah berubah, Pak. Perdata kekuatannya harus di kesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Ya. Prinsipal juga tidak sepakat. Ya. Oke lah. Jadi sekarang acaranya, kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara, bawa ke sini, itu baru fair. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain, itu ada hadir tuh, yang dari UI hadir tuh. Jadi kami tidak terima 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba, di mana ya Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja ya untuk hadir di persidangan, dan cukup sekali saja Anda bisa melihat bagaimana riak wajah hakim pada saat juga berbahagia, dan semua keinginan Otto Hasibuan diikuti, termasuk sidang-sidang yang akan datang berlanjut dengan online. Padahal kami tidak setuju. Kami percaya, dan Prof. Egy ya yang paham hukum ini, bahwa sidang perdata itu mengenai konsensus, kebersetujuan kedua belah pihak, ada kesepakatan ya, tidak bisa diputuskan oleh pihak pengadilan sendiri berdasarkan kehendak daripada salah satu pihak gitu. Tapi ini yang terjadi, kami paham karena kita bicara soal pendekatan kekuasaan ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan pada hari ini bahwa keputusan sudah diucapkan. Nah, tentu saja kami akan sami'na wa ata'na kepada Bang Egy selaku ketua kami, tapi kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut. Sangat pengecut ya. Hadapi dong ya, buka perkaranya. Otto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash close ya, tunjukkan saja. Tapi ternyata tidak mampu ditunjukkan. Maka kami berkesimpulan inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan ya. Dan perlu Anda ketahui, hari ini tanggal 25, 3 hari setelah tanggal 22 pengumuman daripada keputusan perkara PHPU di MK ya. Mohon maaf, kami harus ya mempunyai pemikiran analisis bahwa ini disengaja untuk melihat kondisi setelah tanggal 22 ya. Konstelasi politik memanas ya. Nanti akan dilihat ini. Ya, saya sama analisanya begini. Mungkinkah orang yang sudah bakal menang di MK mau kalah? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan. Sama seperti sekarang ini, orang ini akan terus mempertahankan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa dia punya ijazah asli itu walaupun tidak pernah diperlihatkan ya. Nanti kami berharap rakyat akan terus menang. Justru makin kita terus dizolimi, ini menunjukkan kemenangan rakyat. Karena kalau mereka yang benar gampang kok, tinggal ditunjukkan, tapi mereka tidak mampu menunjukkan hal tersebut ya. Bapak Ibu sekalian, saya tahu bagi pendukung keadilan kebenaran ya sudah kecewa yang pertama karena itu ya Hakim MK Soeharto menunjukkan keberpihakannya yang salah ya, sen kiri belok kanan. Yap, sudah sangat jelas guys ya bagaimana Bang Egy Sujana begitu emosi dengan keberpihakan hakim ini, yang lagi dan lagi menonjolkan bahwa
tidak adanya keadilan, tidak netral mengenai persoalan kasus ijazah ini. Nah, dengan keputusan secara sepihak dari hakim bahwa akan diadakan sidang ekor atau secara online, seolah-olah saat ini kita sedang berada di situasi pandemi COVID. Ini saya kira sudah secara terang-terangan. Pak Hakim ini saya kira wajib untuk diganti kepada orang yang profesional, netral terkait dengan kasus ijazah ini. Jangan sampai hukum kita diobok-obok lagi, berpihak sebelah, dan tentunya menguntungkan Pak Mulyono dan merugikan bangsa ini dan merusak hukum yang ada di Indonesia. Ini betul-betul sangat-sangat memprihatinkan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu videonya, bagaimana tanggapan netizen terkait dengan apa yang terjadi di persidangan kasus ijazah palsu ini. Ini udah paham semua lah, nggak perlu lagi saya jelaskan ya. Oke, baik, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi baru-baru ini kita diperlihatkan persoalan terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, jadi di dalam persidangan tadi, majelis hakim menginginkan agar persidangan ini dilakukan melalui by system, ya, atau e-court gitulah. Jadi di sisi lain kita bisa melihat bahwa pihak penggugat menginginkan agar persidangan itu transparan, supaya seluruh rakyat Indonesia mengetahui ataupun sebagian rakyat Indonesia mengetahui apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Dan di sisi lain juga kita ingin mengetahui mana yang katanya majelis hakim wakil Tuhan atau majelis hakim wakil para bangsat-bangsat negara, ataupun majelis hakim para pecundang, majelis hakim para babu. Jadi kita bisa melihat benar nggak bahwasanya majelis hakim itu bisa ataupun layak disebut wakil Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi di sisi lain, apa sih susahnya? Apa sih susahnya untuk jujur di negara ini? Kejujuran itu simple, majelis hakim. Gak mesti harus kalian korbankan institusi kalian. Gak mesti harus kalian korbankan orang lain. Gak mesti harus kalian korbankan teman-teman kalian hanya untuk mendapatkan rasa babu. Ya, janganlah kalian hadir di negara ini, menciptakan sistem ini, menciptakan institusi ini hanya untuk karena menjadi babu selamanya. Terima kasih. Sebenarnya yang berpendapat begitu itu nggak usah pakar hukum ya, rakyat kecil ya kan, yang nggak tahu hukum juga tahu saya rasa itu kan diduga palsu. Nah, kalau yang merasa dituduh palsu, tidak palsu, buktikan bahwa ini nggak palsu, itu simpel sebenarnya. Sengaja dibikin ulur-ulur, dibikin drama, dibikin itu, mesti ada motivasi lain. Itu semua orang tahu, pasti curigannya ke situ, Pak. Tak usah minta pendapat pakar hukum, profesor doktor. Ya, kami yang tukang ngarik juga tahu ini ada drama yang dipolitisasi, bahasanya begitu dah. Nih Pak Jokowi ini biang ini nih sebenarnya biang masalahnya nih kalau masalah ijazah. Pak Jokowi yang sengaja dibikin ribet sendiri saya rasa ini. Kacau dah. Karena itu kan memang mau jalan terus. Ya, kami keberatan. Lah, kami sekarang usulkan ganti lagi hakim. Kita ganti hakim. Anda bisa diganti. Nggak bisa nggak. Anda maksakan. Nggak bisa. Boleh. Bagusnya sidang ini diskors. Kami mau ngadap ke ketua PN. Kami mau ngadap ke ketua PN. Ya, ini nggak benar. Ya.